Dimulai dengan memperlihatkan Senta yang sedang memeriksa arsip atau sejarah desa tersebut. Namun, semakin dalam Senta mencari tahu desa tersebut, malah semakin misterius. Senta pun kelelahan dan meminta istirahat sejenak. Setelah mandi, Senta malah tertidur. Padahal itu waktunya ia berjaga bersama Gabimaru. Sebelum Senta tidur, Gabimaru bertanya, apakah ia bisa bergerak? Senta pun menjawab, jika saat ini informasi yang ia miliki sangatlah minim dan sangatlah berbahaya, pergi ke Horai jika tidak memiliki informasi yang cukup. Pada saat Senta tertidur, Gabimaru pun dengan nekatnya pergi ke arah selatan Pulau Shinsenkyo untuk menuju Horai. Karena menurut informasi dari Groot, jika lokasi Horai ada di selatan desa. Di perjalanan Gabimaru melihat banyak pohon yang mirip seperti orang yang sedang berdoa. Ia pun terus melakukan perjalanannya menuju Horai. Setelah beberapa waktu ia berjalan, akhirnya ia berhenti karena ada sebuah gerbang berwarna merah yang sangat besar. Gabimaru pun menyadari jika gerbang ini bukanlah buatan manusia jika dilihat dari ukurannya. Namun, ada makhluk berambut oranye yang sebelumnya bertarung melawan Tenza di episode 8. Mereka berdua bersama-sama kaget karena tidak berharap bertemu satu lainnya. Gabimaru bertanya, siapa kamu? Sang makhluk pun malah mengeluh karena bosan jika harus bertarung dengan manusia. Ia pun terduduk lesu dan menyuruh Gabimaru pergi dengan santainya, karena ia baru saja bertarung dengan manusia dan menangkapnya. Namun, Gabimaru langsung memotong pembicaraan dengan berkata, untuk mengubah manusia menjadi ramuan keabadian ya. Sang makhluk menghela napas dan langsung menyerang Gabimaru. Namun, dengan regenerasi yang sangat cepat, serangan Gabimaru seperti sia-sia. Bahkan ketika api mulia milik Gabimaru membakarnya, makhluk ini pun bisa membalas pukulan Gabimaru walaupun tubuhnya sudah gosong. Ternyata sang makhluk sudah berubah menjadi laki-laki dan menghajar Gabimaru sampai tubuhnya terbang dan menabrak tembok gerbang merah tersebut. Gabimaru mulai menutup mulut dan hidungnya dengan kain, tanda jika ia akan bertarung dengan serius. Gabimaru pun bertanya apakah ia Tenshin sama. Mereka pun bertarung, dan tendangan Gabimaru membuat makhluk ini mengeluarkan darah dari tubuhnya. Sepertinya tendangan Gabimaru berhasil melukai sang makhluk tersebut. Setelah terluka, makhluk ini pun berubah menjadi wanita kembali, walau tanpa. Sang makhluk pun sedikit memuji Gabimaru dengan berkata, kemampuan fisikmu sepertinya kau tidak sadar. Ia berkata sepotong-sepotong. Mungkin ia ingin berkata jika Gabimaru bisa menguasai cara untuk melukai makhluk tersebut. Sang makhluk pun mulai membuat jurus dengan tangannya, dan tangannya bercahaya. Ia berkata, kau sangat menyebalkan, matilah. Dan kepalan tangannya bercahaya bisa melukai Gabimaru tanpa harus mendekati Gabimaru. Makhluk itu pun menembakkan tinjunya ke arah Gabimaru dengan bertubi-tubi. Gabimaru yang penuh dengan luka mulai menyerang balik sang makhluk karena ia harus kembali ke istrinya. Mungkin itulah tekad yang sangat kuat dari Gabimaru. Ia pun menyerang dengan secepat mungkin agar lebih cepat dari regenerasi sang makhluk setengah dewa tersebut. Ia pun terus-menerus menghajarnya hingga akhirnya Gabimaru mampu mengalahkan sang makhluk tersebut. Setelah kalah, tubuh makhluk tersebut mengeluarkan bunga di tubuhnya dan menjadi monster bunga raksasa. Gabimaru pun melanjutkan pertarungannya. Namun, sosok monster bunga ini sepertinya bukanlah lawan untuk Gabimaru. Gabimaru pun kalah dan penuh dengan luka. Ketika sang monster bunga akan menghabisi Gabimaru, Gabimaru pun mengeluarkan jurus api aulia dari tubuhnya dan membakar monster tersebut. Namun, hanya tangan sang monster yang terbakar. Gabimaru pun yang setengah sadar hanya bisa pasrah dan bersiap menerima serangan terakhir monster tersebut. Ketika monster bunga tersebut akan menyerang Gabimaru, datanglah sang anak kecil yang tinggal bersama Groot melindungi Gabimaru dengan perisai kekuatannya. Dan mereka berdua pun terpental ke dasar jurang. Dan sang monster juga kelelahan dan berubah wujudnya menjadi sosok wanita seperti sebelumnya. Kembali ke rumah Groot, di mana Senta memohon maaf atas kelalaiannya, yang membuat Gabimaru pergi sendirian. Dan juga anak kecil ikut hilang. Nama anak kecil tersebut adalah Mei. Dia sepertinya mengejar Gabimaru yang pergi menuju Horai, ucap Groot. Mereka pun menyusul Gabimaru dan Mei ke Horai bersama-sama. Groot pun bercerita jika Tenshin adalah salah satu dari 7 pertapa. Dan kita pun diperlihatkan para pertapa tersebut. Mereka bernama Fugen Jotei, Asuku Taitei, Fuku Jukun, Ratna Tausei, Nyoi Gukun, Moju Koukou, dan Judei Taikun. Mereka adalah penjaga Pulau Shinsenkyo. Mereka sedang berbicara dan Zuhin datang dengan wajah berbeda. Mereka pun berkata jika ia terlalu banyak menggunakan Tao.
Tahu adalah kekuatan mereka, kekuatan untuk hidup dan bertarung. Seorang pria berambut ungu yang bernama Fugen Jote mengingatkan Jufa untuk tidak meremehkan manusia yang datang ke pulau kali ini, karena mereka mampu membunuh Moshin atau monster aneh, dan juga mereka mampu memojokkan Zhu Xin. Sambil mengambil cairan dalam tong dan membagikannya kepada yang lain, ia pun berkata, "Tidak peduli siapa yang datang, keinginan kita tetaplah satu, yaitu keabadian dan dihormati." Zhu Xin yang meminum minuman itu pun langsung sehat dan berbentuk seperti sedia kala. Apakah ini ramuan keabadian? Groot menambahkan, seorang pertapa berilmu berubah menjadi dewa dan membelah menjadi 7 bagian. Mereka memiliki ambisi dan keinginan yang sama, tapi kepribadian dan peran mereka berbeda. Ternyata Groot dahulunya adalah seorang manusia, dan semua penghuni pulau ini dahulunya adalah seorang manusia. Desa ini dulunya adalah desa yang makmur. Umur mereka pun panjang, lebih panjang daripada manusia pada umumnya. Desanya pun makmur sampai 1000 tahun yang lalu. Sebelum mati, tubuh mereka berubah menjadi pohon dan perlahan mati. Skem berpindah di pinggir sungai. Ternyata Gabimaru dan Mei masih hidup. Mereka pingsan di pinggir sungai dan bertemu dengan Tamiya dan Fuji di jalan. Dan episode 9 pun selesai.